Terima kasih Bapak yang baik buat kesempatan yang Tuhan berikan pada hari ini, sehingga kami semua boleh ada di tempat ini untuk mendengarkan suara Tuhan yang agung dan suci dan maha kudus. Kami rindu Tuhan bahwa hari Minggu ini bukan menjadi hari Minggu yang seperti biasanya, tapi hari Minggu ini Tuhan, ada pewahyuan Tuhan yang turun atas kami semua. Ada urapan Tuhan yang turun atas kami semua. Bahkan ada pengertian-pengertian yang mendalam tentang kehidupan di dalam dunia ini Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti tentang rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup kami, dan bahkan kami tetap mendapat gambaran yang penuh tentang Tuhan. Kami tidak lagi mendapat gambaran yang setengah-setengah tentang Tuhan kami Yesus Kristus, tetapi kami mendapat gambaran yang penuh tentang Tuhan. Oleh karena itu kami ingin belajar dari Abraham Tuhan. Ketika Abraham sedang berjalan menuju Mesir dan dipengaruhi oleh berbagai situasi dan kondisi, hari ini Tuhan, kami ingin belajar tentang kebenaran-Mu, sehingga kebenaran-Mu ini Tuhan boleh menjadi kebenaran yang sebenar-benarnya hakiki di dalam kehidupan kami. Bukan fenomena, tetapi benar-benar nomena di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak yang baik. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan-Mu yang selalu baru. Urapan kuasa Roh Kudus-Mu boleh mengalir lewat mulut lidah bibir hamba-Mu, sehingga apapun yang hamba-Mu perkatakan bukan kuasa dan perkataan hamba-Mu lagi, tetapi kuasa dan perkataan Roh Kudus semata-mata. Terima kasih Bapak yang baik. Berfirmanlah, kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu seperti telinga seorang murid dan hati seorang hamba. Seluruh umat Tuhan yang ingin diberkati Tuhan dan sudah diberkati Tuhan, kita katakan bersama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ada haleluya, ada amin. Ya, kiranya kita hari ini masih dalam serial khotbah tentang Abraham ya. Minggu lalu Abraham sedang pergi kemana? Ke tanah Negeb, dan Abraham sudah sampai ke tanah Kanaan. Nah, sekarang adalah lanjutan ceritanya, masih di kitab Kejadian pasal 12 ayat yang ke-10 sampai ke-20. Setelah Bapak Ibu Saudara menjumpai ayat ini, saya undang untuk bangkit berdiri supaya kita semua bisa lebih mendengarkan firman Tuhan ini penuh dengan semangat. Kejadian pasal 12 ayat 10 sampai ke 20. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan judul khotbah saya pada hari ini adalah panggilan, ketaatan, masalah dan masa depan seorang Kristen. Ayat yang ke-10. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Ayat 11. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Ayat 13. Supaya aku diperlakukan mereka dengan baik dengan engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh engkau. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Ayat 15. Dan ketika Firaun melihat Sarai, mereka memuji dia di hadapan Firaun, sehingga perempuan itu dibawa ke istana. Firaun menyambut Abram dengan baik-baik karena ia mengingini perempuan itu, dan Abram mendapat kambing, domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Ayat 17. Tetapi Tuhan menyatakan kepada Firaun, demikian juga kepada
Lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, "Apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa ia istrimu?" Ayat 19. "Mengapa kau katakan dia adikku, sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang ambillah istrimu, ambillah dan pergilah." Ayat 20, yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Tuhan memberkati. Silakan duduk. Seperti judul tadi, saya ingin mengatakan bahwa memang tidak mudah menjadi pengikut Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ada banyak pengajaran yang mengatakan bahwa kalau kita percaya atau ikut Tuhan dan taat kepada Tuhan, maka hidup kita akan jadi lancar-lancar saja. Tuhan akan membereskan semua segala masalah perhidupan kita, baik keuangan, kesehatan, keluarga, serta studi. Tetapi bacaan hari ini menunjukkan bahwa Abraham yang ikut Tuhan, taat kepada Tuhan, panggilan Tuhan dia taat sepenuhnya. Tetapi justru Abraham banyak mengalami kesukaran. Abraham taat tetapi menderita. Inilah yang menjadikan judul khotbah saya pada hari ini, yaitu kita ingin melihat seorang pengikut Kristus atau seorang anak Tuhan. Kita ingin melihat dengan sangat berhati-hati bagaimana perjalanan hidup seorang anak Tuhan, di mana ada harapan di dalam kehidupan, tetapi juga banyak kesukaran. Bahkan ketaatan itu tidak semata-mata menjanjikan untuk kita lepas daripada kesukaran. Saudara yang terkasih, kita mulai membahas firman Tuhan ini satu persatu sehingga kita bisa mempelajari kehidupan Abraham dan mendapatkan satu gambaran penuh tentang Abraham dan juga tentang Tuhan. Saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat ada beberapa macam kesukaran Abraham waktu dia ada di tanah Kanaan. Sukar apa Abraham pada waktu dia ada di tanah Kanaan? Pertama, kesukaran Abraham ada di ayat yang ke-6. Pasal 12 ayat yang ke-6 dikatakan seperti demikian. Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yaitu pohon tarbantin di Mor. Waktu itu orang Kanaan diam di dalamnya. Abraham dijanjikan tanah yang luar biasa. Akan tetapi, Bapak Ibu Saudara, Abraham tidak pernah punya harapan bahwa tanah itu sudah berpenduduk. Tanah itu ada harapan Abraham ketika Abraham pindah dari Haran sampai ke Kanaan. Abraham punya pengharapan tanah itu kosong. Ternyata tanah itu ada orangnya. Seperti mungkin kalau hari-hari ini kita dijanjikan, oke, kita lihat tanah di daerah Pegangsaan 2 atau kita lihat tanah di daerah Perintis Kemerdekaan. Ternyata sudah ada orang-orang Madura. Ya Pak ya? Sudah ada orang-orang Madura. Sate katanya. Sudah ada orang-orang Madura di sana. Kemarin waktu itu ada kejadian lucu waktu kita komsel, katanya kan kalau orang Madura mau balapan lari pasti selalu kalah. Kenapa kalau orang balapan lari orang Madura selalu kalah? Kalau orang Ambon kalau balapan lari gimana saudara? 1, 2, 3 gitu kan? Kalau orang Madura balapan lari tuh 1, wah 2, ga 3. Baru dia lari, udah ketinggalan saudara, ya kan? Ini seperti tanah orang udah ditempatin sama Madura, padahal itu tanah negara atau tanah orang. Itu tantangan Abraham yang pertama. Tantangan Abraham yang kedua, waktu di ayat 6 sampai ayat ke-9, Abraham terus berpindah-pindah, saudara.
Abraham berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat di tanah Sikem yang tadi ya. Terus ayat ke-7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat ke-8. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Pindah lagi Abraham. Gak lama kemudian di ayat ke-9 Abraham pindah lagi, saudara. Sesudah itu Abraham berangkat dan makin jauh berjalan ke tanah Negeb. Hambatan yang kedua, kesukaran Abraham yang kedua, Abraham berpindah-pindah. Saudara, tidak mudah bagi seseorang yang sering pindah-pindah. Ya apa ya? Tidak mudah. Orang mau pindah dari Jakarta ke Medan, dari Medan Jakarta, dari Jakarta ke Singapura, ya kan? Tidak mudah. Dan hambatan yang paling luar biasa yang mengecewakan Abraham ada di ayat 10, saudara. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing, sebab hebat kelaparan di negeri itu. Jadi apa hambatan yang ketiga, saudara? Kelaparan yang hebat. Terus ayat 11 sampai 12 ini juga sangat luar biasa. Ketika Abraham sudah pindah ke Mesir, ada lagi bahaya yang terjadi. Apa bahaya yang terjadi pada ayat yang ke-11 sampai 12? Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai, istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila seorang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup." Bapak ibu saudara yang terkasih, kita perhatikan baik-baik. Yang terakhir, ada bahaya yang mengancam keluarga Abraham. Jadi kalau kita lihat dari ayat per ayat ini, saudara, Abraham diserang dari semua sisi. Sisi apa yang tidak diserang dari Abraham? Tidak ada. Abraham diserang dari sisi orang-orang yang tinggal. Satu, Abraham harus berpindah-pindah tempat, itu juga tidak mudah. Dua, ada kelaparan hebat. Kalau zaman sekarang mungkin ada perekonomian yang terpuruk sekali di seluruh dunia. Itu yang ketiga. Yang keempat apa, Bapak Ibu Saudara? Keluarganya diserang. Jadi Abraham diserang dengan 4 faktor utama dalam kehidupan yang membuat Abraham kecewa, yang membuat Abraham menderita. Sekalipun kalau kita lihat, Abraham bilang seperti ini sama Tuhan, "Tuhan, aku kan sudah menaati segala panggilanmu. Aku sudah mau keluar dari Ur Kasdim, di mana negeri itu adalah negeri yang luar biasa, negeri yang berlimpah ruah." Tapi Abraham mau menuruti panggilan Tuhan untuk pergi ke Haran. Habis itu setelah banyak sekali berhala di sana, dia pergi lagi dari Haran ke mana, saudara? Ke Kanaan. Sampai di Kanaan, Tuhan menjanjikan bahwa Abraham, inilah negeri yang akan aku berikan. Engkau akan menjadi bangsa yang besar, akan berlimpah ruah. Tapi kenyataannya terjadi apa, saudara? Kelaparan. Dari kacamata seorang yang beriman seperti Abraham, ini merupakan sesuatu hal yang tidak biasa. Ini merupakan sesuatu yang sulit untuk dicerna oleh Abraham. Menuruti panggilan Tuhan, tetapi berantakan semua. Abraham benar-benar bingung, Abraham benar-benar kecewa, Abraham benar-benar tidak tahu lagi harus berbuat apa. Apa yang aku harus buat untuk ke depan, Tuhan? Aku lapar, Tuhan. Aku harus keluar dari tanah Kanaan. Padahal tanah ini adalah tanah yang Tuhan sudah janjikan, tanah yang Tuhan sudah panggil, sehingga Abraham harus ke tanah Kanaan. Coba kalau hal ini terjadi buat kita semua.
Saudara sudah mematuhi janji Tuhan, saudara sudah penuhi. Saudara sudah ke gereja, saudara sudah menjadi anak-anak Tuhan yang patuh. Tetapi serangan datang silih berganti dalam hidupmu. Bukan hanya satu, tetapi 4 serangan sekaligus. Saudara bisa bayangkan apa yang akan terjadi dengan kita semua. Bisakah kita bilang seperti ini? Tuhan, Engkau baik. Praise the Lord. Sebab Tuhan baik. Apakah engkau akan mengatakan seperti itu? Atau engkau akan pergi ke satu pantai dan engkau akan termenung di sana, melihat gambar laut, melihat segala sesuatu, engkau bengong di sana bisa berjam-jam. Atau engkau pergi ke gunung yang paling tinggi, engkau akan memandang sepandang-pandangnya yang saudara bisa pandang. Dan ketika itu saudara bilang, mana Tuhan? Tuhan mana? Aku sudah berusaha mematuhi segala rencana Tuhan, segala yang Tuhan buat dalam hidupku. Tapi mana Tuhan? Mana dan mana? Apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidupku malah lebih buruk sebelum aku berjalan tanpa Tuhan. Saudara yang terkasih, mungkin hal inilah yang terjadi dengan psikologi daripada Abraham. Abraham down secara mental. Dia pergi akhirnya ke Mesir, saudara. Karena di Mesir tidak terjadi kelaparan. Di Mesir orang-orang masih bisa makan dengan enak. Dia pergi ke Abraham. Tapi puji Tuhan, Abraham di Mesir, dia tidak mau menjadi penduduk Mesir. Oleh karena itu dikatakan pada ayat yang ke-10, ini yang membuat Abraham itu hebat di mata Tuhan. Ayat yang ke-10, ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing. Saudara yang terkasih, kita ini semua ada di dunia ini sebagai orang asing, bukan penduduk asli. Yang percaya katakan amin. Kita bukan dari dunia. Kita ini asalnya dari surga. Kita bukan orang-orang dunia. Oleh karena itu kita ini adalah petualang-petualang setiap hari di dalam kehidupan kita. Dan kita tidak boleh bercampur baur. Kita tidak boleh terkontaminasi dengan dunia ini. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena ketika kita terjadi kontaminasi yang terus-menerus terjadi dalam kehidupan kita, yang terjadi adalah kita terseret ke dalam duniawi, dan duniawi itu menyeret kita, dan akhirnya kita tidak lagi punya arah yang benar dalam kehidupan kita. Ujung-ujungnya kita akan binasa. Seperti banyak sekali konglomerat, banyak sekali tuh ahli-ahli teknologi yang luar biasa, sehingga mereka akhirnya saudara nggak tahu lagi apa arti kehidupan dalam kehidupan mereka. Puji Tuhan, Abraham menyatakan dirinya sebagai orang asing di negeri orang. Apakah Bapak Ibu Saudara hari-hari ini sebagai orang asing di dunia ini? Atau saudara mau hidup 1000 tahun lagi? Atau saudara mau hidup nggak lama-lama lagi? Saudara, kalau kita perhatikan, hidup panjang itu bukan jaminan seorang menjadi punya kebahagiaan yang luar biasa. Survei sudah membuktikan hari-hari ini baik di Singapura maupun di Jepang, saudara. Memang mereka hari-hari ini orang-orang Singapura punya punya kesempatan hidup, kesehatannya bertumbuh sehingga mereka hidup lebih lama. Ya. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara apa yang terjadi dengan hari-hari ini baik di Singapura, baik di Jepang, apalagi di Amerika dan Eropa? 4 negara ini yang menjadi semua lagi fokus ke sana, melihat ada pergerakan yang terjadi. Dan kemarin juga saya sempat membaca, sempat terkaget-kaget juga. Jadi begini saudara, banyak sekali hari-hari ini relawan-relawan dari Singapura, Jepang, Eropa, terus satu lagi tadi Amerika. Itu relawan-relawan itu mengumpulkan mayat-mayat. Mayat-mayat itu ada di mana saudara? Di rumah orang-orang yang sudah ditinggalkan anak-anaknya.
Orang-orang itu hidup sampai mungkin 90 tahun, ada yang hidup 95 tahun, ada yang hidup 85 tahun. Kenapa relawan-relawan itu harus mengumpulkan dalam kantong mayat itu setiap hari loh saudara. Mereka berkeliling di apartemen Singapura, mereka berkeliling di apartemen Amerika, mereka berkeliling di apartemen Eropa, mereka berkeliling di Jepang, yang paling banyak di Jepang, saudara. Mereka mengumpulkan mayat-mayat orang-orang tua. Saudara bisa bayangkan, kalau mayat orang-orang tua itu dikumpulkan, artinya apa? What does it mean? Apa artinya? Anak-anaknya sudah tidak peduli lagi dengan orang-orang tuanya. Iya apa ya saudara? Sudah tidak ada lagi. Jadi itu anak ketika dari kecil, ya kan, anak-anak itu dirawat sampai besar, akhirnya mereka meninggalkan orang tuanya. Di Indonesia itu beberapa kali kejadian itu dan sempat viral. Itu mungkin hanya beberapa dan yang kita tahu, yang kita nggak tahu. Tapi di Singapura, khususnya di Jepang, luar biasa. Bahkan ada bahkan ada puluhan, ratusan orang tua di Jepang. Saya waktu mau menceritakan ini, saudara, waduh, hati saya tertentu. Orang-orang yang udah 70, 80 tahun, mereka sengaja masuk ke hutan. Apa yang dilakukan, saudara? Mereka berdiam di hutan, mereka berpuasa, mereka bersandaran di pohon, sampai akhirnya meninggal. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi yang memperhatikan. Ada haleluya. Orang-orang ini, saudara, yang kalau kita lihat hari lepas hari, itu terjadi di seluruh dunia, dan kita melihat bahwa itulah dunia yang tidak menjanjikan apa-apa. Umur panjang bukan segala-galanya, hartamu bukan segala-galanya, anakmu pun bukan segala-galanya. Amin. Setelah besar, kita nggak tahu lagi anak kita ada di mana. Kita nggak tahu lagi apa yang dia lakukan setiap hari. Kalau masih bisa WhatsApp seminggu sekali, puji Tuhan. Siapa di sini yang anaknya tiap 2 hari sekali WhatsApp? Papi, mami, mama, papa, bagaimana keadaanmu hari ini? Keadaan papi, mami baik? Masih pada bisa makan? Bukan berarti nggak punya uang ya saudara. Makan itu kan bisa, orang nggak bisa makan karena sakit. Masih adakah anak-anak yang seperti itu? Mungkin udah hampir nggak ada. Sehingga kita melihat bahwa ternyata kehidupan di dunia ini seperti yang Abraham katakan, kita memang hanya sebagai orang asing, pendatang, yang tidak akan bercokol seumur hidup, yang tidak akan bertahan seumur hidup ada di dalam dunia ini. Ya Bapak Ibu Saudara, itu yang harus kita sadari dan harus kita maklumi. Oleh karena itu, ya kita berdoa saja semoga di hal ini tidak banyak terjadi di Indonesia. Tapi ini sudah merupakan sesuatu hal yang rutinitas buat orang-orang Jepang, relawan-relawan Jepang, relawan-relawan Singapura, relawan-relawan Amerika, saudara. Seakan-akan mereka nggak punya orang tua. Setelah besar, setelah mereka bisa segala-gala, mereka sudah tidak lagi peduli kepada orang tuanya. Tragis ya. Bukan asing lagi, asing di antara asing, saudara. Saudara yang terkasih, inilah juga yang menjadi tantangan buat Abraham ketika dia ada di negeri orang, dia menjadi orang yang asing. Tetapi ada hal yang luar biasa buat Abraham. Abraham melakukan tindakan yang benar ketika dia sedang dalam kesulitan. Dia melakukan tindakan yang sangat benar. Kalau kita lihat ayat 7 dan 8. Yuk kita perhatikan ayat 7 dan 8. Apa tindakan Abraham yang benar, saudara? Ayat 7 dan 8. Sama Kejadian pasal 12 ayat 7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka apa saudara yang dilakukan oleh Abraham? Didirikan di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel.
Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Perhatikan baik-baik, saudara. Apa yang Abraham lakukan ketika dia dalam keadaan kesukaran? Dia tidak pernah lupa untuk mendirikan mezbah bagi dia, bagi keluarganya. Apa arti itu mezbah? Mezbah itu bisa berarti rumah ibadah, ya, yang dia lebih dahulukan. Dia bangun rumah ibadah seperti Salomo. Dia dahulukan pembangunan rumah ibadah tersebut. Atau bisa juga berarti, saudara, dia bangun selalu hubungan yang intim dengan Tuhan setiap hari. Ada amin, saudara? Yaitu doa. Ujung-ujungnya pasti doa ketika dia sedang dimusuhi. Kenapa Abraham sampai berpindah-pindah tempat, sampai beberapa kali berpindah tempat? Kenapa, saudara? Karena Abraham itu mungkin mengabarkan kabar kebenaran. Tapi di sekeliling Abraham, seperti firman Tuhan minggu lalu, saya katakan bahwa Abraham itu sedang ada di dalam perkumpulan atau sekumpulan orang-orang yang menyembah berhala. Iya apa ya, saudara? Ketika dia menyembah berhala, ketika orang-orang itu menyembah berhala, Abraham diusir lagi, sehingga dia berpindah-pindah. Saudara yang terkasih, Abraham sangat jelas ketika dia sedang mengalami masalah yang begitu luar biasa berat, saudara. Tiba-tiba dia harus mendirikan mezbah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sudahkah kita juga mendirikan mezbah yang seperti demikian ketika kita sedang menghadapi berbagai masalah, berbagai tantangan dan rintangan yang terjadi dalam hidup kita? Sudahkah kita melakukan hal itu? Kalau belum, saudara, please, coba lakukan hal itu untuk dapat membuat kita lebih lagi dekat kepada Tuhan. Ada haleluya? Lebih dekat lagi kepada Tuhan. Ada satu peristiwa yang saya dengar cukup menarik dari kesaksian seorang pendeta yang selalu berdoa dimanapun dia berada. Sebelum dia pergi keluar, ya kan, dia berdoa, saudara. Tiba-tiba dia naik Uber. Kalau di sana Uber, kalau di sini mungkin Grab atau apa tuh namanya, Gokar, Grab. Nah, dia pergi itu, saudara. Ya. Dalam perjalanan dia naik, itu kurang lebih dia lihat, 20 menit. Terus si pendeta bilang begini, saudara. Saya tergugah juga nih dengan hal ini. Pendeta bilang begini, Pak supir, dia nggak perlu nyebutin saya orang Kristen. Kamu mau menerima Kristus? Nggak perlu. Dia cuma mau bilang begini, Pak supir, boleh nggak saya berdoa untuk Bapak? Supirnya bingung kan? Oh, berdoa untuk Bapak? Iya. Selama kita perjalanan, Bapak nggak usah berdoa. Kalau Bapak berdoa, kita semua pulang ke alam baka. Sendiri aja saya berdoa, Pak supir dengerin aja. Terus dia berdoa, saudara. Pendeta berdoa. Nggak tahu apa yang didoain, ya dia doain aja lah supaya Pak sopir ini. Terus nggak lama kemudian, sopirnya bilang, stop Pak pendeta, selesai berdoa. Dia minggir, saudara. Si sopir langsung bilang, padahal itu tidak ada meaning apa-apa. Sopir nangis terseduh-seduh, si sopir. Kenapa Pak? Pendeta itu tanya. Minggir gitu kan, kenapa Pak? Wah, dia nangis terseduh. Terima kasih Bapak, katanya. Dia nggak tahu ini pendeta, ustadz atau apapun, nggak peduli. Terima kasih Pak sudah doain saya. Oh, emang ini kenapa? Ibu saya sedang menderita kanker dan Alzheimer. Berbarengan dua-duaan. Sedang dalam kondisi yang tidak baik, Pak. Bapak bisa mendoakan itu sekali lagi, katanya. Dia doain lagi sekali lagi. Dia tersungkur. Dia menangis, saudara. Sampai akhirnya dia bilang, Pak, terima kasih ya buat doa Bapak. Ya turun, saudara. Dia minta nomor teleponnya. Terus dia bilang, baru dia tahu, oh Bapak seorang pendeta. Bapak, di mana Bapak gerejanya? Di sini. Saya mau datang Pak. Saya mau datang Pak. Lihat nggak Bapak Ibu Saudara? Hasil kuasa doa itu jauh lebih besar daripada saudara petang-tang-peteng-teng bilang menginjil, bagi traktat lah segala macam. Itu boleh, tetapi ini jauh lebih efektif. Langsung menusuk dan hari itu juga langsung dapat jiwa yang percaya. Katakan amin. Dahsyat, saudara. Dahsyat, luar biasa. Hanya gara-gara itu saja. Itu kuasa doa. Ketika dia sebelum keluar, dia berdoa. Saya alamin satu kali.
Sebelum saya keluar beberapa hari yang lalu, saya kan paling seneng naik MRT, LRT segala macam tuh saya kelilingin, saudara. Karena dulu waktu kecil sampai saya umur berapa ya? Sampai saya kuliah, bukan sampai kuliah, sampai kerja, saya tuh nggak pernah naik kendaraan umum. Bukan karena saya orang kaya, bukan. Saya nggak orang kaya ya, so-so lah gitu kan. Saya nggak pernah, saudara, naik bemo, naik ini. Selalu kalau sekolah pun diantar sama papi saya gitu kan, deket-deket. Kadang-kadang suka jalan kaki, tapi kebanyakan diantar. Nggak pernah saya naik kendaraan umum, berlanjutan naik bus. Pernah, tapi kalau lagi sama teman-teman sekali-sekali aja. Nah, sekarang jadi saya pikir, wah di masa sekarang saya umur segini, saya kelilingin itu MRT, LRT, wah makan gitu kan, dimanapun saya turun, wah happy loh, saudara. Nah, sekali waktu, saya udah berdoa pagi-pagi, ya Tuhan tolong supaya ini semua. Tiba-tiba nih saya nggak tahu bagaimana, lagi keburu-buru naik MRT, saudara, prut gitu kan. Saya sempat kaget, saudara. Cewek kejar-kejar saya, saudara. Kalau cantik puji Tuhan, yang ngejar-ngejar saya gendut tuh lah. Lari lu, saudara, dia bisa lari. Ya sepantaran ibu inilah, ibu Deborah ya. Kurang lebih, tapi ini masih muda. Wah lari. Pak. Wah, ada apa? Ini Pak, saya punya kartu jatuh, saudara. Apa namanya? Kartu buat tap, cuma satu-satunya lagi. Saudara bisa bayangin nggak? Saya udah masuk, sampai di sana saya nggak bisa keluar. Mesti urusan lagi, beli lagi segala macam. Dia sampai ngejar-ngejar loh. Jatuhnya saya nggak tahu di mana. Sampai dia ngos-ngosan. Bagusnya dia sama gitu tujuannya. Coba kalau nggak sama, dia kejar, dia keluar lagi kan. Itu perkara kecil, saudara. Tapi Tuhan tetap melihat hal itu luar biasa. Saya bilang, aduh, thank you Lord. Hal-hal kecil, sudah banyak sekali hal-hal kecil yang terjadi. XYZ dah, saya nggak ceritakan di dalam busway, di dalam MRT, LRT segala macam. Banyak sekali peristiwa-peristiwa. Kalau kita mau lihat peristiwa-peristiwa seperti itu ya. Nah, satu lagi, saudara, sekali waktu ini dengan doa ya, si pendeta yang sama tiba-tiba dia nunggu juga nih, kedua kali dia nunggu lagi Grab, nunggu Uber. Nah, terus tiba-tiba, saudara, ketika dia sedang nunggu Uber, aplikasinya error. Saudara pernah ngalamin nggak aplikasi Grab atau muter, looping terus, hang. Wah, dia sama istrinya berdua, wah gimana ya? Dua-duanya nggak bisa. Bisaan dua-duanya itu nggak bisa, saudara. Dia tungguin aja, dia udah di jalanan gitu kan. Dia mau ke kongres pendeta gitu kan. Waduh, dia bingung. Waduh, Tuhan, tolong Tuhan. Dia berdoa dalam hati. Tiba-tiba dia lihat seorang ibu-ibu. Bukan ibu-ibu ya, anak masih muda seperti kayak Miranda. Dia lihat, dia samperin. Boleh saya minjem aplikasinya? Nanti dia bayar cash gitu kan. Terus dia bilang, Bapak mau kemana? Katanya. Saya mau ke kongres ini. Oh udahlah, nggak usah pakai Grab-Graban, nggak usah pakai Uber-Uberan. Saya anterin. Dahsyat nih, saudara. Dia anterin, saudara, di tengah perjalanan. Dia tidak bersaksi. Si pendeta ini tidak bersaksi A, tidak bersaksi B. Dia cuma bilang, boleh saya berdoa untuk ibu, katanya. Boleh, katanya. Suaranya udah terharu. Boleh. Dia nggak tahu tuh, belum tahu Pak Pendeta. Dia berdoa, ya kan? Dia berdoa segala macam. Mirip kejadian yang sama. Dia berhenti sebentar, dia nangis, dia bilang, terima kasih Pak, beban saya lepas karena saya sama. Dia mau ke ibunya yang sedang sakit parah. Dia bilang, saya nggak punya kekuatan lagi, saya mohon doanya ya Pak. Terus habis itu setelah selesai, si pendeta itu sama istrinya kasih nomor telepon, dia kunjungin ke rumah sakit yang bersangkutan. Memang sudah parah sekali, saudara. Nah, dia doakan kembali. Dan si orang ini yang sementara tidak tahu lagi harus berharap kemana, dia punya pengharapan yang baru karena doa. Ada amin, saudara? Yuk, mau coba praktekin hal itu di sekelilingmu mulai hari ini. Ada amin, saudara? Saudara nggak perlu bilang saudara Kristen, saudara apa, nggak perlu. Pak, boleh saya berdoa bagi Bapak? Mau di Grab kayak, mau di mana kayak, ya kita doa aja. Saya yakin dan percaya suatu saat ada hal-hal yang luar biasa terjadi dalam hidupmu.
Tidak tahu apakah itu engkau akan mendapatkan seperti pendeta ini? Tidak harus. Tetapi ada satu hal, lewat mesbah doa yang engkau lakukan dimanapun engkau berada, Tuhan berkenan melawat engkau lewat mesbah doa ini. Ada haleluya. Saudara rindu hal itu terjadi? Jadi kalau lagi ada dalam keadaan sulit di rumah, keadaan sulit di rumah tanggamu, engkau sudah tidak punya apa-apa lagi, ya kan? Engkau sudah dalam keadaan bingung, doa. Nggak usah, kalau lagi bingung nggak usah pikiranmu, siapa yang saya bisa hubungin untuk ngutang? Ada, benar nggak? Pasti saudara sering berpikir seperti itu. Terus pikiran saudara gampang. Saya punya gaji 6 juta atau 7 juta, 6 juta. Saya utang dulu dah, katanya sama orang. Nggak apa-apa lah pakai bunga 1%, 2%, 3%. Yang penting saya utang 15 juta kayak 20 juta kayak, nanti saya bayar. Ya kan lewat gaji saya. Itu bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan hanya satu. Ketika engkau menghadapi masalah, minta pimpinan Tuhan terlebih dahulu. Tuhan, apa yang terjadi dengan hal ini Tuhan? Ketika engkau berdoa, ada sukacita yang mengalir di tengah penderitaanmu. Yang percaya katakan amin. Itulah bedanya ketika engkau berdosa dan engkau menderita. Nih ya, saya mau kasih satu tips. Ketika engkau berdosa dan menderita, maka penderitaanmu tidak akan pernah ada sukacita. Tapi ketika engkau tidak berdosa, engkau sedang in-innya sama Tuhan, sedang luar biasa hubunganmu dengan Tuhan, dan engkau tetap menderita, engkau nggak punya apa-apa, nggak punya uang, nggak punya ini, nggak punya itu, nggak punya segala-gala, tapi engkau punya Tuhan, engkau akan tetap bersukacita. Yang percaya katakan amin. Sini kan ada tuh, sekali tertawa pusing kepala hilang, saudara. 2 kali tertawa sukacita benci pun sirna, ya kan? 3 kali tertawa persoalan lari. 4 kali tertawa penyakit sembuh. Oh, ya kan? Hafal nggak saya, ya kan? 5 kali tertawa awet muda. Coba saudara 5 kali tertawa. Besok Deborah yang umurnya sudah 27, ya kan? Jadi nanti akan menjadi 19 tahun. Ya, terus apalagi itu? 6 kali tertawa, hati penuh sukacita. Tapi kalau saudara ketawa berkali-kali di jalanan sendirian, ya saudara tahu sendiri ya kan? Saudara diangkut sama Satpol PP. Ayo pulang. Tapi nggak apa-apa. Tapi kalau saudara penuh dengan sukacita, awet muda. Seperti Pak Thompson ini kan, umur baru 65, umur berapa? 2 ya. Seperti 45 ya, ada ya. Bu, ya ibu yang nilai, jangan saya. Ini berapa umurnya bu? Kira-kira dengan kelihatan masih 40-an lebih. Ada haleluya, awet muda. Karena apa? Dia tidak menggantungkan hidupnya sama hal-hal yang seperti itu. Dia tetap kita bersukacita walaupun kita menderita. Itulah bedanya. Kenapa Abraham bisa tetap walaupun dia mungkin kecewa, walaupun dia tidak baik-baik saja, saudara. Seperti lagunya Judika, ya kan? Tetapi satu hal, ya kan? Hal yang paling terpenting adalah dia tahu bahwa ternyata Abraham punya hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Dia punya siapa? Tuhan. Saudara, berdosakah waktu Abraham pindah ke Mesir? Dia tidak berdosa, karena ini memang naturally human being. Orang lapar dia pasti nyari makan, saudara. Dimanapun berada, orang malam-malam pun lapar pasti cari makan. Nah, yang ketiga, Abraham berbuat dosa. Yuk kita perhatikan. Ternyata walaupun dia taat, walaupun dia setia, dia berbuat dosa. Ayat yang ke-11 sampai 13. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya. Nah ini saudara, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Jadi suami tahu kalau istrinya cantik. Begitu ya Pak Yono. Ayat 13. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik, karena engkau dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Saudara yang terkasih, di sini sebenarnya Abraham sudah mulai berbuat dosa. Kenapa? Hanya gara-gara dia punya istri yang cantik. Cantiknya Sarai itu seperti apa? Ayat 11 dikatakan Sarai itu sangat cantik, saudara. Dikatakan cantik.
Tapi diulangi lagi, kalau Alkitab sudah mengulangi 2 kali, di ayat 14 diulangi lagi bahwa perempuan itu sangat cantik. Nah, jadi Sarai ini memang benar-benar cantik. Jadi waktu itu kurang lebih umurnya, waktu Abraham dari negeri Haran mau ke Kanaan, itu umurnya masih 75 tahun. Sarai melahirkan Ishak di umur 100 tahun. Jadi 25 tahun dia ada di tengah Kanaan. Saudara, bayangkan umur 75 tahun Abraham. Kurang lebih Abraham dengan Sarai itu umurnya beda 10 tahun. Bagaimana saya tahu beda 10 tahun? Waktu Sarai melahirkan dia umurnya 90, Abraham umurnya 100. Jadi beda 10 tahun. Waktu Sarai masuk ke Mesir berarti umurnya kurang lebih 65 tahun. Iya apa ya? Kurang lebih 65 sampai 70 tahun. Menurut kita semua, orang udah umur 65 sampai 70 tahun, 65 masih cantik gak? Opung umur berapa, Bung? Masih 77. Oh, udah 77 ya, sudah lewat dari Sarai. Ya benar kan, Sarai kan masih 6. Saudara bisa bayangkan umur 65 saat itu mungkin seperti sekarang umur 40-an kalau kita lihat ya. Apalagi Sarai itu belum punya anak. Bodinya masih bodi biola, saudara. Kalau sudah punya anak, drum. Ya kan, kayak drum ini. Kalau orang belum punya anak, bodinya masih biola. Kalau sudah punya anak, bodinya jadi bodi drum. Nah, jadi Sarai itu begitu cantik segala macam. Jadi ketika dia masuk, saudara, dia udah jadi sorotan dan semua pegawai-pegawai istana bilang, wah ada makhluk cantik, ada wanita cantik masuk ke Mesir. Kebetulan memang orang-orang Mesir saat itu rada hitam-hitam, saudara. Hitam tapi manis, hitam tapi cantik. Rada hitam-hitam. Sebenarnya ya, saudara jangan pernah bilang cewek itu hitam. Marah dia. Kenapa, saudara? Kalau hitam itu kayak baju Ibu Teti, hitam. Kalau manusia itu bukan hitam. Deborah itu nggak termasuk hitam, ya kan? Coklat, sawo mateng. Mungkin kematangan atau nggak kematangan itu indikator yang lain. Jadi jangan bilang kamu hitam ya. Nggak, orang nggak ada yang hitam. Kalau hitam itu baju hitam, ya nggak? Jadi beda antara baju hitam sama orang yang kulitnya coklat, ya kan? Bisa marah. Nah, saudara, Sarai ini begitu luar biasa sampai-sampai Abraham lihai dan licik. Liu Cibeng nih si Abraham, saudara, dia bilang, wah, waktu saya masukin Sarai ke sana, ya, dia bilang, kamu saya anggap sebagai adik saja. Sebab kalau saya masukin engkau bilang istri, saya dibunuh sama seperti Daud yang membunuh suaminya Batsyeba. Cantik, dia lihat, dia bunuh saudara suaminya. Nah, saudara, dengan di sini kita melihat memang Abraham dapat apa? Uang, dapat harta, dapat keledai, dapat semua, kambing hutan, kambing apa, dapat semua. Begitu luar biasa. Jadi dia kaya mendadak, dari susah kaya, saudara Abraham, gara-gara secara tidak langsung dia jual istrinya. Menurut Bapak Ibu Saudara, Sarai yang waktu itu belum punya anak, pasti lebih awet muda, lebih luar biasa, dijual seperti itu. Dosa nggak Abraham? Kira-kira dosa nggak? Dosanya apa yang besar Abraham saat itu? Berbohong, menipu, jelas-jelas menipu si Fir'aun adalah, ya kan, menipu banget. Nah, ini dosa tipu menipu ini sangat bahaya dan sering kali terjadi dalam kehidupan kita sehingga kita tidak sadar kita sering kali menipu. Saudara bangga nggak kalau bawa kemana-mana istri saudara? Ada haleluya? Apa saudara ada di depan 5 meter, istri ada di sini? Ya kan? Kalau saudara bangga, biasanya sih kalau istrinya cantik tuh digandeng terus. Sini suami-suami yang gandeng istrinya ada nggak? Gandeng gitu. Wah, itu berarti istrinya wah cantik. Tapi kalau suaminya ada 5 meter di depan, 10 meter di depan, itu biasanya rakudit katanya, rada kurang dikit. Jadi
Dia agak belakang. Biasanya gitu saudara, coba ya kan, lihat tuh kayak si ini. Nah saudara, ternyata rupa-rupanya si Abraham ini sedikit berdusta. Saya nggak bilang penuh berdusta. Kenapa? Dia bilang, Sarai ini adalah saudaraku. Benar, Sarai itu adalah saudaranya Abraham. Benar, karena dari keturunan-keturunannya kalau kita pelajarin, nanti saudara pelajarin, kita akan sampai ke sana di kitab Kejadian 20 ayat 12. Memang Sarai itu adalah saudara jauh daripada Abraham. Jadi Abraham itu tidak benar-benar berbohong 100%. Setengah berbohong. Setengah berbohong itu menurut Bapak Ibu Saudara tetap berbohong nggak? Setengah kebenaran, half true. Tetap berbohong nggak, Bu? Kan jadi ada orang bilang, wah kalau aku berbohong setengah-setengah, cincai lah nggak berbohong gitu. Kalau saudara berbohong setengah-setengah, kira-kira di mata Tuhan saudara berbohong nggak? Tuhan kira-kira gimana sama kita kalau kita berbohong? Kira-kira. Saudara, Abraham ini benar-benar licik. Dia rela mengorbankan Sarai demi keselamatan dirinya sendiri. Sehingga dia menggunakan kebijaksanaan dunia. Tuhan kan sebenarnya begini saudara, kalau kita perhatikan balik lagi nih ya, saya mau tanya sama kita semua, Tuhan saat itu sudah memberikan nggak kata-kata begini, aku akan memberkati engkau, engkau akan menjadi bangsa yang besar. Iya apa ya? Harusnya Abraham takut nggak sama Firaun? Takut nggak dia? Nggak takut harusnya. Nggak takut, bilang aja ini istri nggak bakalan dibunuh. Orang Allah udah bilang, aku akan memberkati engkau. Lah, saat itu Abraham belum punya anak. Kalau udah punya anak mungkin dibunuh saudara, mati. Tapi dia belum punya anak, tenang-tenang saja mestinya. Abraham lupa akan janji Allah. Oleh karena itu, kita ini seringkali lupa akan janji Allah sehingga kita takut. Ya, misalnya saudara takut miskin, saudara korupsi. Ya kan? Saudara takut sama istri, jawab A, B, C. Saudara berbohong. Saudara takut, ya kan, bilang kebenaran sama atasanmu, saudara berbohong. Itu gara-gara takut. Padahal sebenarnya kita nggak perlu takut. Saya mau tanya hari ini, kita ini anak-anak Tuhan yang dijanjikan Tuhan, diberkati oleh Tuhan dengan dahsyat, heran dan ajaib. Amin, saudara. Saudara percaya akan janji Tuhan akan melekat dalam kehidupan kita ketika kita hidup benar di hadapan Tuhan. Ada amin, saudara? Janjimu seperti fajar pagi hari. Waktu kita tahu kita itu anak Tuhan, Tuhan ada di dalam kita dan kita ada di dalam Tuhan, seharusnya kita tidak takut lagi menghadapi segala macam tantangan dan rintangan yang ada di dalam dunia ini. Sama seharusnya seperti Abraham. Kita ini adalah keturunan Abraham, saudara. Sehingga harusnya kita tidak takut. Pasti kita tidak takut dalam kehidupan masa depan kita yang pasti akan penuh dengan harapan. Tapi kalau kita berbohong, ini bohong adalah setiap hari mungkin manusia pernah berbohong. Kadang-kadang ya, kita sama istri juga suka berbohong nggak? Kalau pulang telat gitu kan, suka bohong nggak? Jadi ada 3 nih ya, istri orang Amerika, istri orang Jepang, sama istri orang Indonesia. Jadi kalau istri orang Amerika, kalau dia pulang suaminya telat, capek gitu, apa yang istri orang Amerika bilang? Honey, katanya, kamu capek ya, kamu hebat ya, kamu luar biasa ya. Dipeluk, dicium, pak pok. Suaminya tambah semangat nggak, Bu? Nah, istri orang Jepang lebih luar biasa. Waktu dia pulang, dibukain sepatunya, kakinya, ya kan, dielap, dikasih teh Jepang apa namanya, Jo? Ocha ya, teh Jepang ocha ya. Kasih ocha anget, dikasih lagi pukis, ya kan, dikasih macam-macam. Nah itu orang Jepang, saudara. Terus dia bilang, aduh papa, ya Ibu Tina, aduh papa capek ya, dipijit. Kalau orang Jepang pakai pijit, saudara, pijit. Coba kalau orang Indonesia, suamimu pulang telat, apa yang istrimu lakukan? Cemberut, saudara.
pulang telat jam 10 cemberut, ya kan, jam 9 cemberut, jam 10 cemberut, jam 11 cemberut, jam 12 cemberut, jam 1 bukan cemberut lagi, dikunciin pintu sampai nginep di rumah tetangga. Nah, jadi istri orang Indonesia tuh begitu, saudara. Ya kan, bukan malah dirangkul. Ini survei loh, survei membuktikan bahwa istri orang Indonesia kebanyakan mukanya kesel. Dan kalau dia sudah kesel bisa dua, saudara. Bisa dia cemberut, bisa dia molor, tidur nggak bangun-bangun sampai pagi. Itulah kehidupan orang Indonesia. Jadi kadang-kadang orang Indonesia lebih sering berbohong gara-gara itu. Dia bilang, udahlah aku berbohong aja lah, dari sini, dari sono, dari sini, dari sono. Yang penting dia nggak tahu. Padahal ketika dia berbohong, tambah poin dosa hari itu. Dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi. Nah, saudara, ada satu kisah seorang raja tua lagi cari penggantinya buat menggantikan dia sebagai seorang raja. Suatu saat sang raja pergi ke rakyatnya. Dia membawa kurang lebih ada sekitar 50 sampai 70 benih. Tahu kan benih kan? Nah, dia bawa, ya kan? Dia kasihin ke seluruh pemuda itu kan, panggil. Terus nanti 1 tahun lagi kalian balik ya ke saya. Bawa apa, saudara? Bawa benih yang sudah ditanam di masing-masing pot atau whatever itulah. Mau di pot, mau di tanah, terserah. Tanam ya, oke. Siramin setiap hari, tanam setiap hari, ada sekitar 70. Terus setahun kemudian disuruh, nanti setelah setahun balik ya ke saya, nanti saya mau lihat hasilnya. Wah, semua berbondong-bondong balik, ya kan? Setahun kemudian bawa pohon, udah tumbuh kan? Ada yang bawa pohon segede pohon ini, ada yang lebih kecil, ada yang lebih gede, ada yang pakai apa? Pakai keledai, dia bawa pakai kuda. Wah, pohonnya besar sekali gitu. Giliran yang satu orang dia bawa pot kosong, saudara. Potnya sama tanah doang, bibitnya nggak numbuh. Terus sang raja bilang gini, kalian tuh hebat semua ya, waduh rajin semua ya. Engkau bagaimana engkau yang satu ini? Kenapa engkau nggak tumbuh bibitmu? Saya nggak tahu raja. Emang bibitnya nggak bisa tumbuh raja, kata. Terus menurut Bapak Ibu Saudara, yang mana yang benar? Justru yang benar yang satu. Kenapa, saudara? Memang si raja kasih bibit, semuanya bibit plastik. Yang nggak ada yang bisa tumbuh, saudara. Jadi yang menggantikan raja siapa? Sang pemuda satu. Dia jujur, dia bawa apa adanya. Yang percaya katakan amin. Saudara, cuman satu pesan saya. Kalau saudara jujur di hadapan Tuhan, jujur di hadapan suami, jujur di hadapan istri, jujur di hadapan orang tua, jujur di hadapan anak, saya yakin dan percaya berkat-Mu akan turun, tidak pernah terhenti. Dia akan terus memberikan engkau hal-hal yang jauh lebih baik lagi di masa depan. Yang percaya katakan amin. Lewat kejujuran itulah. Saudara mungkin lewat kejujuran, saudara mungkin nggak suka. Mungkin teman saudara nggak suka, orang tua saudara nggak suka, istri saudara mungkin nggak suka, siapapun nggak suka kalau saudara jujur, ya kan? Buktinya itu kemarin ada orang dibunuh gara-gara dia jujur kan? Satpam dibunuh, tahu ya? Bunuh jebret aja sama anak, anaknya udah semi-semi, saudara. Dibunuh loh, saudara, satpamnya. Gara-gara ngaduin bahwa anaknya pulang jam sekian. Dia memang harus dia lakukan kan? Lewat kejujuran. Harganya harus dibayar, mati, saudara. Tapi lewat kejujuran itulah saya yakin dan percaya jika dia mati, ada benih yang dia sudah tanam yang akan bertumbuh dengan luar biasa. Amin, saudara. Saya yakin dan percaya kalau kita coba belajar jujur di hadapan Tuhan, di hadapan manusia, maka saudara akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Ya, yang terakhir ayat 14 sampai 16. Akibat dosa dari Abraham. Nah, ini penting nih. Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Firaun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Firaun sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Nah, Firaun menyambut Abraham dengan baik-baik karena ia, apa saudara? Mengingini perempuan itu, dan Abraham mendapat apa? Kambing domba, lembu sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta.
Saudara, akibat dosa daripada Abraham, akhirnya si Sarai diambil oleh siapa? Oleh Firaun, saudara. Tetapi Abraham mungkin berpikir, Tuhan sudah meninggalkan saya kecewa, saya ada di tanah yang kelaparan, sekarang saya ada di Mesir, biarin saja dah saya serahkan istri saya ke dalam ke Mesir atau ke Firaun, biarlah saya mendapatkan harta dunia, saya tidak mati, istri saya serahkan. Tapi Tuhan yang kita sembah, dia bukan Tuhan yang main-main. Dan setelah saya berpikir, mencari tahu, merenungkan, kenapa ya sampai akhirnya dapat gitu satu clue, kenapa ya sampai Tuhan membela habis-habisan Sarai? Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia sampai bela habis-habisan supaya Sarai ini tidak berhubungan intim dengan Firaun. Jadi diturunkanlah tulah. Kita nggak dibicarakan tulah apa, tetapi ada beberapa terjemahan yang mengatakan seperti ini. Tulah itu adalah tulah sakit penyakit kepada seluruh bangsa. Dan yang lebih luar biasa lagi, ketika ada di dalam kamar, ya, ini diceritakan, Sarai itu kan udah dijual istilahnya kemana? Ke si Firaun. Waktu ada di dalam kamar, Firaun mau menyentuh Sarai. Tangannya kaku, saudara. Mau menyentuh begini, saudara, kayak robot. Nggak bisa. Terus Firaun bilang gini, Sarai, minta ampun sama dosamu, sama Tuhanmu ya. Aku kaku nih, nggak bisa bergerak tangannya. Minta ampun kan? Sarai berdoa lagi, minta ampun, tangannya bergerak. Nggak lama nakal lagi Firaun. Dia mau tergep lagi gitu, kaku lagi, saudara. Kayak orang main video apa tuh namanya, ahli totok kungfu, kaku lagi dia, begini. Itu terjadi sampai 3 kali. Akhirnya sampai si Firaun itu kapok, bertobat. Dan lebih luar biasa lagi, seluruh rakyatnya saat itu kena sakit penyakit tulah. Dan akhirnya Firaun sesadar-sadarnya, siapa ini, katanya. Ini ternyata nggak jujur deh. Siapa namanya? Si Abraham. Luar biasa tindakan Tuhan. Dia menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, saudara. Tidak main-main. Dan ketika itulah Tuhan bekerja dengan sangat luar biasa. Kenapa sampai Tuhan bekerja dengan luar biasa? Yang pertama, Sarai itu cikal bakal keturunannya siapa? Sarai punya anak siapa? Ishak. Terus sampai 17 sampai 18 keturunan, akhirnya Daud. Yesus anak siapa? Sering kan. Yesus anak Nah, saudara bisa bayangkan nggak? Kalau sampai Sarah berhubungan intim sama Firaun, wow, berarti keturunan Yesus Kristus itu keturunan yang rusak. Untuk itulah Tuhan menjaga Sarai habis-habisan agar dia tidak apa-apain. Perhatikan baik-baik, saudara. Kalau saudara hidup benar dan Tuhan punya rencana benar dalam hidupmu, dan Tuhan punya rencana besar, maksud saya, dalam hidupmu, saya yakin dan percaya Tuhan pasti akan jaga. Tuhan pasti akan terus memagari saudara. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, Tuhan hadir, Tuhan bekerja, Tuhan akan membuat pertolongan yang sangat luar biasa. Padahal Abraham tidak berdoa sama sekali, tapi dia adalah pilihan Allah. Kalau kita semua hari ini, kita percaya bahwa kita semua hari ini adalah pilihan Tuhan. Katakan kiri kananmu dong, kita pilihan Tuhan. Tos dulu dong. Atau pilihan setan kita. Nah, kita ini pilihan Tuhan. Kalau kita pilihan Tuhan, katakan hari ini dalam hatimu, ya kan? Tuhan, kalau aku memang benar pilihanmu, aku ingin rencana Tuhan yang besar terjadi dengan luar biasa dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin.
Tuhan punya rencana yang besar bagi Abraham. Tuhan juga punya rencana yang besar bagi kita semua yang ada di tempat ini. Buat Allah. Bukan karena Abraham hidup benar atau tidak benar. Buat Allah. Bukan karena Firaun tidak benar terhadap Sarai. Tidak. Tapi Tuhan punya rencana terhadap Abraham dan Sarai untuk menghasilkan di ujung-ujungnya adalah bayi Yesus. Dia punya rencana ke depan yang besar. Kalau itu ada dalam hidupmu, engkau tidak perlu takut umurmu, engkau tidak perlu takut engkau sekarang tuakah, mudakah, setengah tua, setengah mudakah, engkau nggak perlu takut. Yang engkau perlu takut adalah kalau Tuhan tidak punya rencana dalam hidupmu. Kalau Tuhan punya rencana dalam hidupmu, saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara, kesukaran, masalah, semuanya tidak akan menyebabkan ada keraguan sedikit pun. Penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Allah tetap menyertai kita, Allah tetap mengasihi kita, dan Allah tetap akan terus berdampingan dengan kita ketika kita sudah bertobat total kepada Tuhan dan kita kembali ke dalam jalannya Tuhan. Yang percaya katakan amin. Tuhan perlu itu semua untuk kita hari ini. Dan kita katakan, walau kita nggak dapat melihat apa-apa ke depan, tapi Tuhan itu tetap Tuhan yang terus memperhatikan masa depan kita. Bapak Ibu Saudara yakin, saudara percaya bahwa Tuhan punya masa depan yang besar buat kita? Dia akan memberikan masa depan yang gemilang, bukan masa depan duniawi saja. Masa depan duniawi Tuhan pasti akan berikan, saudara. Tapi masa depan surgawi juga Tuhan sedang sediakan buat kita semua. Karena itu sebagai seorang pengembara yang harus punya tujuan tertentu pada akhirnya, saudara nggak perlu khawatir karena ini semua adalah tanah pengembaraan. Kita hanya sebagai orang asing di dalam dunia ini. Tiba saatnya kita akan pulang ke surga dan Dia sedang menantikan kita lewat rencana Allah yang besar dalam kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala, kita berdoa buat kebenaran firman Tuhan. Bapa kami yang ada di dalam surga, kalau hari ini kami sudah belajar tentang perjalanan Abraham ke negeri Mesir, ini akan memberikan kekuatan buat kami semua yang hadir di tempat ini untuk kami melanjutkan kehidupan kami tanpa keraguan-raguan lagi. Karena Tuhan akan terus berjalan bersama dengan kami, beriringan bersama dengan kami. Bahkan kami melekat di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kami. Tolonglah kami Tuhan sebagai makhluk hidup yang fragile, makhluk hidup yang rapuh ini Tuhan. Tuhan, tolong kami semua, pagari kami, lindungi kami, terus pimpin kami. Sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, kami tetap berharap penuh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Haleluya. Amin.